wajah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama-tama syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kembalikan ingatan kita kepada acara yang kita lakukan di dalam wirid pengajian, yaitunya mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat qauliyah atau ayat-ayat kauniyah. Ayat qauliyah yaitunya wahyu Allah. Ayat kauniyah adalah segala yang ada. Itulah yang kita lakukan di dalam mempelajari agama kita, yaitu agama Islam. Nah, tidak dapat tidak untuk mengenali ayat-ayat itu, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu setiap pengajian itu tidak bisa melewatkan istilah seperti itu, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, mengapa kita sangat memfokuskan kepada istilah itu? Karena istilah itu terpakai di dalam setiap kegiatan Islam. Artinya masing-masing guru yang akan mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, namun setiap yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak sama. Modelnya tidak sama, caranya tidak sama, pemahamannya tidak sama. Ada yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, lalu yang nyepahami adalah memakai ayat-ayat Al-Quran atau mentakwil ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan seleranya. Yang kecilkan itulah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, aku ambil satu contoh. Aku dulu pernah mempelajari Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu ayat Quran yang bercerita tentang tentara bergajah. Yang terjadi peristiwa itu sebelum Muhammad SAW dilahirkan, atau di tahun itu Muhammad dilahirkan. Lalu guru aku mengajarkan alam tarakai itu adalah gunanya untuk pambe anjing mengejawat. Jadi kalau ayat itu dipakai, anjing nggak mampu mengejar. Kalau dikerja lewat anjing, pasti tidak jadi. Caranya apa? Alam tarakai fa'ala rabb. Tapi apa? Alam tarakai fa'ala rabb. Kalau sampai ke alam tarakai fa'ala rabb buka gitu, berarti buka. Dia langsung menjawab. Begitu caranya kembali kepada Al-Quran juga namanya nggak semacam itu. Jadi kalau ada orang termampu sudah dibawa lagi. Kerja anjing dibawa oke, kacau. Alam tarakai fa'ala rabb. Nah, begini bukan. Insyaallah ini, tapi tak pernah dijual. Tapi lain boleh dijual ya. Lain boleh dijual. Itu aku salah. Ya, dia mengizinkan tidak, tetapi kalau coba silakan. Pertanggung jawabannya tentu masing-masing. Itu coba. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, itulah sebabnya majelis ta'lim sangat-sangat gigih ya untuk menerangkan apa yang dikatakan kembali kepada Al-Quran itu. Bagaimana caranya kembali kepada Al-Quran itu, dan apa Al-Quran dan Sunnah itu pelajari.
Tak boleh hanya sekedar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi Al-Quran dan Jalil. Jangan tadi alam tara kaifa fa'ala rabbuka, lain jadinya betul. Kalau tidak mengenali Quran. Kalau disampaikan Sunnah betul hadis, padahal hadis dan Sunnah itu berbeda. Ya, yang Sunnah itu ditetapkan itu. Nah, itu rancang sebentar. Sunnah itu sebetulnya dua macam. Ada sunnah itu namanya sunnah fi'liyah. Sunnah itu namanya fi'liyah. Suatu ketetapan yang dilakukan oleh Nabi. Nah, seperti misalnya salat sunat sebelum zuhur, sunat sesudah zuhur, sunat sebelum isya. Walaupun agak lama hadisnya sebelum isya, tapi dilakukan oleh Nabi. Itu namanya fi'liyah karena dilakukan oleh Nabi seperti itu. Nah, yang kedua ada sunnah itu namanya sunnah tarkiyah. Sunnah apa namanya? Tarkiyah itu apa artinya? Itu disindiakan dalam batang kaji itu taruka, artinya meninggalkan. Jadi Nabi Muhammad itu meninggalkan. Kalau kita mengikut sunnah, kita tidak harus meninggalkan dulu. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan usalli, yang dilakukan niat. Usalli sunat, usalli fardu zuhri, arba'a rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Tidak ada Nabi itu melakukan. Nah, dilakukan oleh Nabi berniat qasdu syait muqtarana bi fi'lihi. Jadi maaf saja kalau kita malah berusaha sembahyang, nan jalil itu sunnahnya adalah sunnah tarkiyah. Hendaknya mulai saat ini kita pikir-pikir bagaimana apakah kita teruskan melakukan atau tidak. Nah, silakan saja kalau ingin melakukan itu, tetapi yang akan bertanggung jawab nanti kita yang kajinya disampaikan seperti yang tadi. Nah, banyak lagi. Misalnya Nabi Muhammad dahulu sebelum jadi Rasul itu berkhalawat di Gua Hira. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu sering itu ya memanci-manci di rumah tinggal. Kemudian ayat turun, surah Al-Duha ayat 7 saja. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah melihat Muhammad itu dalam keadaan kebingungan. Sehingga bingung bagaimana sebenarnya Tuhan melakukan kegiatan kehidupan, bagaimana sebenarnya kebingungan Nabi sebelum jadi Rasul. Jadi berarti Nabi 27 dalam keadaan kebingungan. Maka setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, digantilah masalah salawat itu oleh Allah. Fahada diberi petunjuk dengan apa? Salat malam. Jadi Nabi itu berkurung malam hari di rumahnya dengan melakukan sholat tahajud. Itu adalah sunnah tarkiyah. Kalau kaji uang Bapak juga berbahagia, tapi uang tersinggung juga nak kaji itu lagi. Tapi kalau majelis taklim dah itu dah. Ini tarkiyah. Nah, mau kita melaksanakan, kita dan punya urusan itu dengan Tuhan. Apa dalam pengajian awal tadi? Aku tidak akan merasa sedih, aku tidak akan pernah nanti rugi, karena aku sudah sampaikan. Bicara di sini tadi pada Nabi Muhammad pun seperti itu. Aku sudah katakan, aku sudah sampaikan risalah Tuhanku. Yang akan bertanggung jawab adalah kamu sendiri. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak semudah mengatakan. Perlu kita mengerti apa yang Quran, apa yang Sunnah, itu harus mengerti. Kalau Quran itu saja dalam pengajian majelis taklim konteksnya dibahas. Kitab Quran, Al-Furqan, Az-Zikru, sampai kita bahas itu penting-penting itu. Itu harus paham mana diciptakan kitab. Pada syariatnya kitab itu adalah tulisan buku. Pada hakikatnya yang dikatakan kitab itu adalah ketetapan
Jadi kata-kata kitab itu dua, bisa berarti tulisan, bisa berarti ketetapan. Apa alasannya Quran itu sendiri? Kutiba alaikumus siyam. Kutiba itu kan kata kitab. Artinya apa? Ditetapkan, difardukan atasmu berpuasa. Nah, sebenarnya kita tahu siang dan mempunyai kitab, dan kita tahu secara syariatnya orang yang mempunyai kitab punya tulisan dan buku seperti itu. Punya kitab namanya. Walaupun tak pernah pegang, tak pernah pelajari, tapi pada hakikatnya siapa yang disebut dengan orang yang mempunyai kitab itu orang yang telah tersandung hatinya kepada kitab tadi. Nah, kalau menjadi kemauan keras, kalau menjadi keinginan dari kitab itu, itulah orang yang disebut dengan orang yang mempunyai kitab. Jadi itu sekedar mengulang-ulang berbalik dalam majelis taklim, ya, itu sudah kedepankan itu banyak yang telah dipakai. Nah, beda sunnah dengan hadis apa? Kalau sunnah itu ketetapan, ditetapkan harus seperti itu. Ya mungkin hukumnya sunat nanti, atau hukumnya nanti fardu atau haram, pokoknya ditetapkan seperti itu. Kalau yang hadis tidak ditetapkan, cuma berita tentang Nabi Muhammad. Ya, bisa saja betul tuh Umar bin Khattab menceritakan Muhammad seperti itu namanya berita, hadis. Jadi setiap sunnah itu adalah hadis, setiap hadis bukan sunnah. Kan dipahami itu oleh Bapak. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, masuk kita memperhatikan ayat yang boleh dicari di papan tuli ada di layar, yaitunya surah Ali Imran ayat 21. Insyaallah kita lihat nanti sampai dengan ayat 25. Terpaham tu ya yang tadi? Bunyi ayat. Sebetulnya Ambo ingin berbagi pahala itu sama banyak. Jadi kalau Ambo baca ayat, hendaknya ibu-ibu kakak pun baca puluh. Tidak ayat, tidak usah kita lagu-lagukan dulu. Coba ikuti. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Kalau basuh-basuh baca ayat Tuhan basuh-basuh, Tuhan gitu. Ya, dan tak boleh aku perempuan untuk memancing perhatian itu memang tak boleh. Tapi kalau dibaca dengan adu-adunya itu boleh kan? Ya. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqqin. Wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas. Fabashshirhum bi'azabin alim. Aku kira-kira artinya bahwa sesungguhnya inna allazina orang-orang atau mereka yakfuruna yang kafir mereka bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna dan membunuh mereka an-nabiyyina akan nabi-nabi bi ghairi haqqin dengan tanpa alasan yang benar, wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti dan membunuh pula mereka akan orang-orang yang menyuruh dengan keadilan daripada manusia. Fabashshirhum bi'azabin alim, maka beri kabar sukalah mereka itu dengan azab yang pedih. Jadi arti langsung bahwa sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah dan membunuh mereka akan nabi-nabi dengan tanpa benar, dan membunuh mereka akan orang-orang yang menyuruh mereka dengan keadilan daripada manusia, maka beri kabar sukalah mereka itu dengan azab yang pedih. Ulaika allazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min
nasir. Mereka itulah orang-orang yang hapus amalan mereka pada dunia dan akhirat, dan tidak ada untuk mereka itu dari orang yang akan menolong. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Adakah tidak memperhatikan engkau kepada orang-orang yang telah diberi pembahagian daripada kita? Ya. Diseru mereka, diseru ya, yud'auna, itu namanya fi'il mudhari yang dibina bagi majhul. Duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dipanggil mereka, diseru mereka kepada kitab Allah itu. Apa tuh? Walaupun yang mempunyai kitab, kalau dia kitab dia keluar rumahnya, dia masih dipanggil mereka ke kitab supaya lebih mengerti. Liyahkuma bainahum, supaya mengambil keputusan antara mereka. Jadi supaya ada keputusan-keputusan yang baik tentang manusia. Sebab itu banyak keputusan kita kadang-kadang kepada orang lain tak elok tanpa alasan yang benar. Summa yatawaras, kemudian berpaling satu partai daripada mereka, wa hum mu'ridun, dan mereka itu berpaling mereka. Zalika bi annahum qalu, demikianlah dengan bahwasanya mereka itu berkata mereka, lan tamassana naru illa ayaman ma'dudat. Kata artinya, berkata mereka sekali-kali tidak akan menyentuh kita api neraka itu kecuali beberapa hari yang berbilang. Wa gharratsuhum fi dinihim ma kanu yaftarun, dan telah memperdayakan akan mereka agama, di dalam agama mereka apa yang ada mereka ada-adakan. Fakaifa iza jama'nahum liyaumil la raiba fihi, maka betapakah apabila mengumpulkan kami akan mereka terhadap hari yang tidak ada ragu-ragu padanya, itu hari kiamat. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat, dan disempurnakan tiap-tiap diri sesuai dengan apa yang dia sudah usahakan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka itu tidak dianiaya mereka sedikit pun. Itu arti ayat. Jadi kalau Bapak Ibu cari di dalam terjemah pun artinya itu akan tahu, tetapi arti lafziah tidak akan pernah ditemui, jarang ditemui di dalam terjemah. Kita cari dalam kehidupan kita beragama. Pertama dulu ada yang mengaji video kita, harus cari. Pernah mengaji ya, Pak. Nah kadang kan ada ketek hati berbeda orang mengaji ya, itu tidak boleh tuh. Kalau mengaji dia aja tonggak saja. Kalau banyak begini tuh, lumayan masuk seribu. Separuh aja masuk seribu untuk dari masuk aja. Jadi bapak dia nak mengaji kawan. Karena dari awal kita mengaji tadi adalah membersihkan, mensucikan. Jangan sampai cacat di dalam agama. Jangan cacat kita di Tuhan, di sisi Tuhan. Apa yang pertama sekali yang kita lihat? Diri kita sendiri itu dia mengajinya. Harus dari situ dimulai. Sucikan badan kita, sucikan darah daging kita, sucikan otak pemikiran kita, sucikan hati nurani kita. Untuk apa itu kita sucikan? Supaya dapat puas suci dua hal.
Yang pertama suci akidah itu, yang kedua suci syariah itu. Islam itu dua macam, akidah dia, syariah dia, syarat dia. Nabi Adam dua dari bawahnya, akidah, syariah. Nabi Nuh dua aja bawah, Nabi Musa dua aja bawah, sampai seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad dua aja bawah. Yang satu namanya akidah, tidak pernah berubah-ubah sampai kepada kita kini, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Allah itu esa, tak pernah berubah. Adam mengatakan Allah itu esa, Nabi sesudahnya esa, Nabi sesudahnya esa, sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kini diabadikan dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Tidak boleh berubah-ubah sedikit pun. Kalau berubah tauhid kita, akidah kita kepada Allah, jatuhlah kita menjadi orang musyrik namanya. Nah, yang kedua tadi apa yang dibawah? Syariah, syarat, aturan. Nah, maka aturan itu berubah-ubah. Lain aturan yang diterapkan oleh Nabi Adam, lain aturan yang diterapkan oleh Nabi sesudah itu dan seterusnya. Jangankan antara Nabi dengan Nabi sesudahnya, Nabi yang satu zaman saja tidak bisa ikut mengikut tentang cara Nabinya seorang. Siapa Nabinya sezaman? Salah satunya adalah Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Itu sezaman itu. Bakal berlokek-lokek di kampungnya. Tak berjawab deh. Logan jia, baru jia, contohnya. Aturan yang diterapkan oleh Nabi Lut kepada umatnya tidak bisa diikut oleh umat Nabi Lut. Sebaliknya, dia tidak bisa diikuti. Jadi syariat itu berubah. Maka syariat yang paling sempurna itu adalah syariatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun terjadi perubahan. Contoh tadi, wa wajadaka dhalan fahada, kami dapati engkau di dalam keadaan bingung. Jadi Muhammad itu panian, baca umum agama, semuanya sudut di kembali ke kiai. Nah, kemudian berubah. Apa perubahannya tadi? Berubah dengan sholat tahajud malam hari. Berubah itu. Setelah itu tidak ada perubahan lagi karena sholat tahajud tadi itu setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Maka itulah sebabnya salah satu yang membuat agama kita diterima oleh Allah, tobat kita diterima oleh Allah, amalan kita diterima oleh Allah adalah mutaba'ah atau ittiba' Rasul. Apa? Ittiba' Rasul, mengikut Rasul. Apa saja bentuknya harus ittiba' Rasul. Ya. Salat harus mengikut Rasul. Puasa harus mengikut Rasul. Zakat harus ittiba' Rasul. Haji ittiba' Rasul, umrah ittiba' Rasul. Kalau begitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa? Karena dan ittiba' yang diikut Rasul tadi, dua tadi, akidahnya dia, syariatnya dia. Kalau Nabi Muhammad SAW di dalam berakidah Allah itu esa, sehingga kamapai Nabi tidak ada ragu-ragu, tak ada panik-panik, tak ada paniang-paniang. Mengapa? Sebagai Rasul, karena dia telah tahu membasuh segala sesuatu itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan dua dan satu bisa berubah, yang satu lain tidak bisa berubah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, kalau untuk melanjutkan pengajian sebetulnya setelah kita jalani suci badan tadi, mensucikan akidah lain dan kemudian mensucikan syariat, itulah kerja kita di dalam menjalankan agama. Anak boleh kita berakidah yang bukan tak sesuai dengan Nabi Muhammad. Apa tadi contohnya?
Aduh keluasan sambal itu dulu pelajari tidak pada sampai gini deh. Dia nak ganji je kaji dia nak lain dia kaji tadi. Ya. Kalau keluar ni diselesaikan berapa cara baca orang. Ya, dari dulu ya. Betul juga menyangkut dengan pelaksanaan tadi harus ittiba Rasul, harus mengikut Rasul. Kok sholat ya seperti Rasul. Ajaran Nabi itu sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jangan aku kita lihat Nabi tadi salat. Itu yang fungsinya sunnah tadi. Jadi makin banyak kita kenal sunnah, tahu dengan sunnah-sunnah Nabi, cara-cara yang pelaksanaan Nabi yang ditetapkan, ya, semakin tinggilah ilmu dan pengetahuan. Balik kita ke ayat tadi bahwasanya orang-orang yang mengkafiri dengan ayat-ayat Allah, aku maksudnya itu tulak belakang juga ayat Allah. Allah mengejekkan begini dan dia begitu. Allah mengatakan begitu, dia mengatakan begini. Nah, contoh, kalau di dalam hidupku terakhir kaji sebetulnya merasa jadi mati. Dan lebih dari itu, mati itu akhir kaji. Artinya kalau nggak mati nanti tak bisa ngaji lagi, tak bisa nambah kaji lagi. Itu terakhirnya kaji. Tuhan sudah menjadikan di situ. Akhirnya Tuhan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kamu mati kecuali setelah kamu menjadi orang muslim. Aku nanti katakan orang beriman orangnya kaji nanti bersama. Cukupkah iman saja? Tak cukup, harus bertakwa. Bertakwa adalah memelihara siasat dan cara untuk mendapat sesuatu tujuan. Apa tujuan? Lah diletakkan di Tuhan dalam ayat itu menjadi orang yang muslim. Pertanyaannya, apa yang dikatakan muslim? Yang dimaksud dengan muslim itu adalah pasrah, hilang dayo, hilang upayo. Nah, tak ada satu pun yang bisa dilakukan, menyerah semenyerah-menyerahnya. Itulah yang dikatakan muslim. Kalau tiba aja menjemput nanti, jangan aja lain domam saja kita seolah tidak dapat tawa pertinggalan. Ube tidak menganggarkan lain tawa, tidak mendinginkan lain. Kami itu bunyinya dalam batang kaji. Tak dapat tidak harus mati. Ada kejadian pada itu lain. Pasrah. Banyak manusia yang tidak sampai kepada tingkat itu. Lajale dilakukan di Allah seperti ininya, tak mau seperti itu. Dijadikannya di Allah hitamnya, nak putih. Dijadikannya rendah, dekornya nak tinggi. Macam-macam manusia. Jadi di mana tempat mati? Di dalam keadaan muslim. Tetapi ada orang yang mengatakan tempat mati itu tidak dengan muslim. Di mana tempat mati tadi? Yaitunya mendekatnya tubuh kepada insan, insan kepada Muhammad, Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tempat hidup, disitulah tempat mati. Lain ada ayat Quran mengecekkan dalam bahasa wala tamutunna illa berdoke badan dia tubuh, berdoke tubuh dia atau berdoke daya tubuh. Berarti menyalahi ayat, maka berarti itu adalah masuk kepada kategori orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan. Jadi tempat mati cuma yang cari lain di mana? Muslim. Ingin kita lebih mengenal muslim tadi, tidak dapat ketinggalan lain. Tak sesak bantian pengarai, tidak dapat ketinggalan lain. Tidak jenyawa iyo itu yang terjadi. Saya pernah mencari anak ayam disembahnya di alam. Sembah yang pertama tadi tidak dapat jenyawa. Nak ayam memaki dia, nak ayam lari dia. Ulang sembah lain, habis saja ditakut menyerah, pasrah. Kok keripongannya lari ulang tadi. Itu yang tempat mati. Jangan dicari zona lain. Nah, itu cuma tempat mati.
dari Adam dulu sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di dalam keadaan muslim, yaitu pasrah. Adisiko kadang-kadang Bapak Ibu yang berbahagia, kaji-kaji tanggung tidak dibawanya kita kepada tujuan yang sebenarnya. Hanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nyo artikan jangan kamu mati kecuali beragama Islam. Itu pendangkalan namanya di dalam Islam. Berbeda itu Islam itu dengan muslim. Ya, berbeda. Kalau Islam itu pintu gerbang tuh. Pintu gerbang untuk masuk ke kebenaran. Katanya di situ ucapkan 25 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sembahyang indah, puasa indah, mandiang lai, berjudi lai. Itu berarti sudah Islam itu. Ya, Islam berdosa. Memang gitu. Kalau mengucapkan 25 syahadat itulah Islam itu. Walaupun tidak sembahyang, tidak puasa, tidak berzakat, segala bagainya yang dilakukan, lah Islam itu. Kalau diartikan wala tamutunna illa wa antum muslimun tadi, kecuali beragama Islam, berarti mati dalam keadaan tidak baik itu yang diberikan. Padahal muslim itu berubah katanya dari Islam. Muslim itu adalah isim maf'ul, orang yang telah diselamatkan. Pahamnya lah selamat, akidahnya lah selamat, syariahnya lah selamat, jiwanya lah selamat, utaknya lah selamat, darah dagingnya lah selamat. Nah, badannya pun lah selamat. Selamat dari cela Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada celaan Allah di situ. Tidak bernajis lagi darah daging, tidak bernajis, itulah yang muslim. Berarti orang itulah yang mampu untuk mencapai peringkat muslim di dalam kehidupan di permukaan bumi. Jadi jangan kita pemurah bahasanya orang-orang yang engkar, yang kafir dengan ayat-ayat Allah, lalu kita lemparkan ayat itu ke orang-orang yang tidak Islam. Ayat bukan untuk orang tidak Islam, untuk kita. Kita membaca ayat ini jangan dipalik-palikin ayat itu ke Cino Pekumbur itu cuma nama engkar ayat. Sudah, ayat untuk kita. Ya, untuk siapa Quran tadi? Untuk kita. Itu sebab Tuhan mengatakan wala tamutunna tadi, jangan kamu mati. Kamu tuh mukhatab tuh namanya dalam bahasa Al-Quran. Mukhatab tuh orang di hadapan. Jadi siapa yang di hadapan kini gak? Itu yang tamunya. Wala tamutunna illa, jangan kamu mati. Berarti kita orang yang ada sudah berlama ini. Dan masuk orang luar. Itu lagi orang Cina pasal. Jadi banyak sekali terjadi kekeliruan di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mati dalam keadaan muslim, jadinya Allah, jadinya jangan mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan Islam. Jauh beda. Nah, jadi orang Islam itu siapa? Orang Islam tadi orang telah mengucap 2 kalimat syahadat. Orang Muslim itu siapa? Orang Muslim itu orang yang sudah melihat, membuktikan dengan perasaannya tentang Allah Subhanahu wa taala, baru dia menyerah. Itu orang Muslim namanya. Itu beda. Orang beriman dan orang mukmin beda itu. Orang yang beriman itu hanya sekedar percaya. Boleh percaya, orang percaya Allah. Ambil kecil dulu tolak dulu jadi percaya Allah. Ada orang mukmin tadi orang yang sudah diberi kepercayaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut mukmin. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, balik kita berbahagia untuk membenarkan agama kita atau supaya benarnya agama kita di sisi Allah, diterimanya amalan kita oleh Allah, kemudian diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku dulu syaratnya, 1 Islam, yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba Rasul. Maka di dalam bentuk ittiba Rasul, maka jangan main-main, yaitunya ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak dia lihat, kalau dia lihat terjadi namanya penyangkalan, pengkufuran terhadap ayat-ayat
boleh ditambah-tambah. Kalau ditambah-tambah itu berarti kita menunjukkan takabur, kita lebih pintar kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan tadi contoh itu dan paling tinggi mati dalam keadaan muslim, jangan dicari dulu lain-lain. Nah, akan bentuk apa kajinya daknya. Jangan itu diiyakan. Gunanya untuk kita, gunanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan untuk aku. Ya, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Ambil banyak orang baru-baru pun mendapat informasi-informasi seperti itu. Ya, ada pun yang mengecekkan kalau mengaji pun nak sampai kita memawak sabi gawang. Dan situ mulanya memawak sabi gawang, memecah sabi bangka. Murid tidak boleh bertanya. Murid akan diajarkan oleh guru. Cuma tugas murid menjalankan aturan yang telah diaturkan. Kira-kira bisa melalui sabi gawang itu kalau tak buat tanya, tak fikir ke? Tak mungkin. Dia mungkin kalau mengawak sabi gawang? Tak mungkin. Maka untuk itulah dalam majelis ta'lim diletakkan iaitunya tanya jawab supaya dipawak sabi gawang. Apa yang saya sampaikan tadi boleh bapak-bapak ibu-ibu dipertanyakan, boleh debat, boleh patahkan, ambo tak kabongi, ambo tak tersinggung. Ya. Oh ada hadis cerai betul, umpamanya dapat dia ya, tempat mati dah situ dia buaya hadisnya hadis setan mati. Nah, ambo terima. Orang yang dikecekkan mengingkari ayat Allah, orang yang tidak Islam dia kamu dengar. Ya, jadi bahwasanya orang-orang yang mengkafiri dengan yang kafir dengan ayat-ayat Allah. Dan apa? Maksudnya ayat yang dia tadi yang kita baca tadi, innallazina yakfuruna bi ayatillah. Itu bacaannya bahwa sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah. Apa pahamnya? Yaitu orang yang menyilahi ketentuan Allah SWT. Allah mengatakan begini, jadinya begini, begitu dan lain-lain sebagainya. Itu namanya mengkafir dengan ayat-ayat Allah SWT. Tidak dapat tidak. Kalau sudah ada satu yang dianggap benar selain daripada apa yang didatangkan Allah dan Rasul, maka akan terjadilah perselisihan. Layak bebek bapak-bapak ibu-ibu Nabi Muhammad yang dibenci di orang Mekah. Apa sebabnya kira-kira? Yang pendapat lain. Kalau Nabi Muhammad mengecekkan aja inyak dan elok berdasarkan wahyu. Adanya tak aja itu dan elok. Mengenai akidah, jadi Muhammad berkata jangan sambaju berharap apapun. Jangan dikabulkannya oleh permintaan kamu. Di donganya indah apa yang kamu dengarkan tadi. Kalau itu, ajanya mereka kami sudah wawajadana min abaina. Kami sudah mendapati seperti ini dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami, dari guru-guru kami. Kami istiqomah. Bencinya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada pertanyaan, bapak dijajak orang Mekah kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu yang menyampaikan kebenaran, tetapi yang mereka mencari kebenaran selain daripada kebenaran yang disampaikan oleh Muhammad, akhirnya terjadilah dua kebenaran. Benar menurut Muhammad C, benar menurut mereka C. Mana sebenarnya yang benar? Yang benar menurut Muhammad. Mengapa? Karena tidak ada perkataannya kecuali wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh yang pertama. Yang kedua, dek benci orang kepada Nabi Muhammad itu, kepada Nabi, ya, kepada Nabi Muhammad ini itu khususnya adalah dikarenakan mereka sudah dikendalikan oleh nafsu, sudah dikendalikan oleh nafsu jahat. Abu Jahil itu mengakuinya kebenaran Nabi itu, tapi kalau dia ikut Nabi Muhammad, jadinya Abu Jahil terpasur mereka menjadi anak buah Muhammad. Nah, masakan dia menjadi anak buah Muhammad, urangan Muhammad jadi anak kubalo, anak yatim, buta huruf, dan dekos yanu, maka memungkinkan mengikut kepada Nabi Muhammad. Akhirnya benci dia kepada Nabi Muhammad SAW.
Artinya tidak ada satu kebenaran pun yang tidak dibenci oleh orang-orang yang kafir dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mencari kebenaran itu lain daripada kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Apa kejadiannya? Wa yaqtuluna nabiyina, dan membunuh mereka akan nabi-nabi bighairi haqqin, dengan tanpa hak, tanpa kebenaran. Kata-kata yaqtulu itu bukan berarti itu hanya membunuh fisik. Yaqtuluna nabiyyin, membunuh fisik itu tidak. Tidak itu saja. Termasuk menghalang-halang kerajuan Nabi Muhammad, yaqtuluna, yasudduna an sabilillah, sehingga tersebu-sebulah Islam tadi dibuatnya. Yasudduna tadi itu menghalang mereka. Aturan kan becus saja, lancar saja perjalanan agama, tak jadi lancar. Kalau jadi baswala tu sabule. Ya, sabu, raya suduna. Jadi orang-orang yang membuat manusia yasuduna asabilillah, terhalang-halang jalannya Al-Quran Sunnah itu adalah masuk kategori yaqtuluna nabiyina. Ya. Kemudian masuk kepada kategori yaqtuluna nabiyina tadi adalah mengesolir Muhammad, mendiskreditkan Muhammad atau para nabi. Bahasa kitanya esolir itu apa? Menjadikan nabi itu sebagai timun bungkuk. Masuk tak ke menggunakan hijau, keluar tak ke mengganji. Itu pendapat mereka. Mengapa? Karena Muhammad itu berdirinya lain, toganya lain, duduknya lain, dengan wahyu. Mereka dengan pikiran. Kalau terjadi kini ikut itu harus salah-salah. Dalam kampung, dalam negeri kini carilah. Yang badan besar bertua dan harusnya membimbing, memimpin tadi. Nah, menyelesaikan agama, semuanya orang punya kebenaran sendiri. Nah, dengan kayu-kayu langsung dijajak ini ke agama, karena dia punya kebenaran sendiri. Orang kayu, anak dia bukannya segala lain. Nah, ada kenapanya itu agama. Nah, kalau berpangkat nama jabatan, betul bangunnya apa jadi nak diragukan alat asianu. Terjadi hari kini. Nah, cuma punya kini kok. Karena umat Islam tadi banyak yang buta tentang Quran, maka justru mereka tadi memfasilitasi orang-orang yang tidak benar untuk memegang peran di dalam kehidupan bermasyarakat. Saya paham itu apa yang saya sampaikan sebentar. Ini lagi fasilitas. Lajalan tak Islam agamanya pilih itu jadi pemimpin. Nah, semuanya yang paling kan. Jangan disalahkan mereka. Di Jakarta heboh orang di Ahok. Ya, Ahok inginnya macam-macam menghilangkan identitas agama di dalam kartu. Bagaimana kerajuannya? Ahok membubarkan FPI. Jangan ke Ahok bani, ke saya bani. Tukang pilihnya umat Islam tak selesai. Ngerti jiko. Quran lah menyatakan, la tattakhizuna min dunil mu'minina awliya. Jangan kamu pilih orang yang tidak Islam itu untuk jadi pemimpin. Kan aneh tuh orang Islam. Kalau tidak dia milih maka dia kan jadikan mayoritas orang Islam. Nah, setelah itu dia memilih kalau orang tadi. Kan bingung namanya. Nah, seharusnya awak tadi naik salah terpilih ada masuk rokok dan aja atau juga tangga awak. Nah, itu harus. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yaqtuluna nabiyina tadi itu konteksnya sangat banyak. Bisa berarti membunuh, mangketkan nyawanya, bisa membunuh itu mangketkan karirnya, bisa membunuh itu memfitnahnya, dan bisa membunuh Nabi tadi, menjelekkannya, mendiskreditkannya dan lain sebagainya. Karena ide orang itu yaqtuluna nabiyina. Nah, nabiyina siapa tuh? 25 orang dan nabiyina tadi.
para nabi 25 orang itu yang wajib kita ketahui itu dari Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi kita mengikut Rasul, maka Rasul mengatakan apa bicara Rasul dalam sebuah sunnahnya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Siapa baca itu? Nabi setelah jadi Rasul, bukan waktunya menjadi nabi, tapi setelah diangkat menjadi Rasul, sehingga mengatakan para ulama adalah pewaris nabi. Tiba di ulama pewaris nabi, tapi berawi-rawi jadi ulama. Ya. Padahal ketentuannya ulama tadi lah ada dalam Quran itu sendiri. Siapa yang dikatakan ulama? Al-ulama warasikhuna fil ilmi. Orang-orang ulama itu adalah orang yang berdalam-dalam tentang ilmu dan pengetahuan. Kalau dia tidak tahu pula di Quran tadi, maka berebutlah mereka untuk jadi ulama. Nak jadi ulama juara, anda jawab, anda dipanjangkan, dan terus tidak masalah, panjangkan. Kok kaji aja. Dan jubahlah anda diperdalam, dan serobanlah anda dideki. Aduh pun yang berbagi capuk di sekolah. Dan sampai kini rumah dia yang buat itu. Dua dia tidak kaji tahu tu tentang tu, dia tu nolak. Kalau kau capuk, orang yang lain. Kalau kau tahu capuk sembahyang tadi waktu dia jaga capuk yang dibuat ayam. Dia nak jadi ulama tu, atau nak jadi ulama tadi mengecil-ngecilkan orang. Ya, tapi kalau tu pengajian bertangkap togak saja baru buya dan lain, bukan tencak. Bagi kapur dengan batongan, bagi kaca berti dan undang menjadi batu. Terjadilah ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Apa bunyinya? Apa boleh? Kalau tidak diuji boleh. Tapi jangan cuba-cuba uji saya. Bayu kok. Tasian kemujinya dari dia. Begitulah. Dia nak jadi ulama juga, dia nak jadi pewaris nabi juga. Nah, maka oleh sebab itu para dunia berbahagia akan terlalu panjang nanti kalau kita ungkap itu kesalahan-kesalahan yang telah terjadi ini di dalam Islam, terutama sekali adalah pada pemegang peran daripada agama itu, buya-buyanya, kiai-kiainya banyak itu dan salah. Ada salahnya itu di bidang syariat tadi bisa. Ada salahnya itu di bidang hakikat etikat tadi bisa. Banyak. Acak kita sampaikan berani benar dia mencik begitu. Cari lagi itu. Macam-macam yang dilakukan di umat Islam pun. Orang Syiah pahamnya gaji dulu. Siti Aisyah itu surah Al-Baqarah itu mengakui apa itu surah Al-Baqarah itu? Al-Baqarah itu apa arti itu? Jali betino. Nah lalu diartikan jali betino dari Siti Aisyah itu je. Kita terjemahannya di tafsirnya. Para sahabatnya benci, dikatakan kafir, Abu Bakar kafir. Orang Syiah. Ayat-ayat Quran tadinya plesetkan. Misalnya Iza kuntum ila shalah fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Apabila kamu berdiri sembahyang maka basuh mukamu dan tanganmu sampai dua mata siku. Wa misahu bi ru'usikum wa aydiyakum ila al-marafiq. Dan sapu kepalamu dan dua kakimu sampai ke dua mata kaki. Apa yang terjadi? Nyosapu seperti menyapu kepala. Sebab wa misahu bi ru'usikum dan sapu kepala kamu wa aydiyakum ila al-marafiq. Dan kakimu senggol dua mata kaki. Dua satu. Di orang Syiah sembayangnya umurnya tak basuh kaki dia. Satu. Cenderungnya kebalok. Apa yang salah ke? Quran tidak dipelajari. Itu wamsahu birukusikum tadi. Wa aydiyakum ilal marafiq tadi. Apa namanya? Wa arjulakum ilal ka'bayn tadi. Itu waw itu huruf ma'iyah itu. Wa ataf itu ma'iyah. Maka ataf dengan waw itu wajib kembali kepada yang pertama. Kemana wajibnya? Kepada yang pertama. Apa pertama tadi? Iza kuntum ila shalah fasilu wujuhakum, basuh mukamu. Maka wa arjulakum ilal ka'bayn,
balik terbasuh balik dan basuh kakimu seluruh atau kaki, itu benar. Quran itu. Lain pula orang-orang Khawarij, ulama-ulama Khawarij lari daripada kebenaran. Adanya barang siapa yang melakukan suatu dosa besar tidak ada tobat baginya. Ya, barang siapa yang melakukan dosa kecil, kalau banyak itu dosa besar, tidak ada tobat, maka dia adalah kafir. Murah saja. Padahal di dalam Al-Quran itu diterangkan, siapapun kamu, laki-laki atau perempuan, yang berpokoknya kamu masuk kepada Islam secara kafah, sebanyak apapun dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, diampuni dengan kebaikan yang kamu lakukan. Yang kedua, diampuni dikarenakan kamu bertobat. Yang ketiga, diampuni karena kamu senang pasrah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masuk kita kepada Islam itu, jual orang benar itu ingin Islam. Ya. Dosa diampuni. Jangan diampuni dia amal baik, banyak amal baik. Kok kita ngaji malam ini Bapak Ibu yang berbahagia bisa itu meruntuh dosa kita 250 ton. Dia dosa 50 ton. Bisa lupa itu. Dosa kecil. Kalau dosa besar itu dengan tobat. Nah, kemudian ada juga dosa yang sangat besar sekali, itu dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Disenangi Tuhan. Ya dia kita penyakit ya Tuhan ya. Senang orang. Bukan penyakitnya yang kita senangi, bukan nama dia penyakit. Kemudian MZ menceritakan itu romantika kan. Di piye orang, tapi karena dia tak sayang dia dia tetap sakit, tetapi nak tambah cerai. Jadi itu yang Tuhan. Tapi dosa itu tuh, kalau masih ada korak-korak dosa nanti lagi disulitkan mati. Kalau ada tersisa sebesar zarah pun lagi dipanggang di dalam neraka. Akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi orang Khawarij, ulama-ulama Khawarij mengatakan tiada ada ampunan bagi mereka. Siapa berdosa tak ada ampunan. Nyonya berdosa sebuah seorang tu. Itulah alasan kita tadi menyatakan berbagai macam bentuknya pemegang-pemegang agama yang berperan di dalam agama itu. Dari dunia internasional sampai ke kampung-kampung. Di kampung-kampung jangan Bapak Ibu Cikiro, Cie macam agama-agama kita macam tadi. Tuh, seperti itu. Jadi baru dapat tadi ya. Nah, kok mati tadi dapat mati di mana? Ya. Lewe supaya tadi bersaf-saf kita. Lain yang besar. Aku besar yang berapa ribu. Yang besar tadi itu adalah tubuh kita tuh besar rapet kepada insan kepada Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah nanti iblis. Nah, jadi bagi kita bahwa hati-hatilah iblisnya sekali kok. Barangkali mungkin kita malah mau takut dan dibawa ke keluar ini mulai ada jalan kita jadi ada alam. Saya mungkin yang kita baca bawa ke keluar. Kalau dalam ke keluar kata Bapak Ibu yang berbahagia, itu berhati-hatilah terlebih. Ya, jangan diutamakan oleh amalan semata-mata, tetapi utamakanlah ilmu pengetahuan. Kalau kita balik karena tadi berbalik, tidak kalaku agama kita kalau tidak ada nanti gotoan. Ittiba Rasul pada lisan tadi. Niat ikhlas, Islam dengan baik, tidak ada kalaku. Tidak akan mungkin dapat kita nanti gotoan. Islam dengan baik, ikhlas di dalam berbuat, ittiba Rasul tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Maka untuk itulah Nabi mengatakan utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahdi, tuntut ilmu dari buayan sampai ke lubang lahat. Tapi malih Bapak Ibu yang bertanya, kalau secara
harfiah itu mengecek, kadang ini buat dia dan jadi tukang gaji. Semuanya kini kan, maaf saja orang malam tadi dalam keadaan sakit ini lain dapat dibantu aja sakit di poruk, tokan masuk angin, jauhi luarnya, tapi lolok malam itu. Nah, itu. Tetapi, baku tetapinya, berpegang tadi tetapi awit tadi memegang gitu. Tapi terbayang-bayang dari beberapa ibu-ibu datang ke surau, ke masjid, ya, dapat mau kertas seperti ini. Sampai situ aja, makan dan besok apa? Si tahu makan ini, belum cari dan serah makan. Tadi semuanya. Tapi yang ngecek tadi, makan dia dalam betul kan. Lalu makan dia, sebelum petang makan baru langsung seperti. Nah, itu maknanya dan sabut bak itu guru juga kaji yang kita sampaikan kok tak kaji murah itu, kaji mahal itu. Nyawa dan ketaruhkan penderitaan yang ketaruhkan mendapatkan dahulu kuah. Kalau istilah putalang itu kok abajoplik mako taruh kuah, baju buat mako kejatuhan. Minta maka kedape tapi dek sayang bantal juga tapi uang tak mau menerima. Kalau dia tantunya dari itu doh bukan bijo dan tak masak tampang bumi dan tak syukur menerima. Baru tak syukur bumi menerima. Lama tuan pas saja lagi bumi dari aja kita menerima gaji. Dan mau tunggu Kalau dia tanggal sekali lagi. Itu masalah itu. Tapi nabi insan pribadi itu tidak tahu itu hebat dengan rasulnya si anu. Korotonya punya, kejabatannya punya, ketuanya ada. Untuk apa? Punya namun bumi tak selamatkan. Jadi bukan hijau dan tak masak tampang. Bumi tak syukur menerima. Siapa punya pantun itu dia? Siapa mengarang pantun itu? Sarinan nomor itu tukang itu. Bantu sarinan. Nah, jadi siapa yang nabi itu orang yang dibesuti oleh Allah menjadi nabi rasul seperti Muhammad SAW. Tapi nabi mengatakan tadi al-ulama warasatul anbiya, yang ulama itu adalah pewaris nabi. Siapa ulama tadi? Orang yang warasihuna fil ilmi, berdalam-dalam tentang ilmu. Jadi nanti tolong lama gitu, bangsa nak jadi ulama. Jadi kalau tanya besok malaikat kalau kumpulnya di akhirat nanti ya. Kalau jadi ustazah dulu, apa jawab? 3 jawabnya. Pertama, olah. Nah, siapa tuh yang kerja tuh Siti Aisyah, Khadijah, ya, Hindun, ya, orang dulu, Masyita, segala olah jawabnya. Kalau yang kita kerja nanti belum, belum selama raja lalu kadulnya masuk ke dalam surga. 20 nama jawab nanti lah jadi ustazah. Indah dua jawabannya, 4 aja. Boleh tidak belajar di film lain. Itu akan jadi. Dan itu kita disuruh. Jadi orang-orang tak belajar pun itu menjawab nanti indah. Orang yang belajar akan menjawab belum. Orang yang belajar dia akan menjawab pernah. Kalau nanti engkau bapak ibu yang berbahagia, kalau dalam nama Tuhannya, kalau bersungguh atau hari kok. Sejak mulai kenek bagikan kalau Joko baru tak makan 2 hari dulu orang berjalan mencari gaji dari jauh. Sampai kini tak henti-hentinya. Kalau dia bawa pikiran yang ini ditanya oleh besok orang kubur, nah jadi biang, nah jadi ulama, belum juga jawab. Pasti. Tak benar. Ikulah tadi. Kojala copek status tu. Status bayu bonana kojala copek. Bayu bonana cari ilmu, cari Quran, wahyu tadi dan sunnah. Bayu bonana itu penting. Dapat tu urusan nomor 2. Jadi itulah orang-orang
dengan tanpa benar. Ya, kalau Nabi fitnah sebagainya. Apa alasannya fitnah termasuk pada bunuh Nabi? Quran, apa sih Quran? Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi orang melakukan fitnah berarti membunuh orang. Kalau buaya yang fitnah berarti membunuh buaya. Masuk ke kategori tadi innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Itu makanya dia kalau dapat fitnah harusnya bersyukur. Itu dia bersyukurnya. Baru itu nanti akan berterbangan nanti kebaikan pahala. Lalu kita akan mengatakan pada waktu itu dia tak pernah berbuat kepada Allah. Ada dan pahala sebanyak itu. Jawabnya nanti, oh siapa dulu dibubuk pernah berfitnah, dia tak tahu doa itu apa halnya orang lagi gitu. Contoh di buku itu tak ada fitnah ada. Tak ada siapa. Nah, coba dulu, di mana di Unai dulu ada orang fitnah dulu tanggal segitu, hari segitu dulu apa halnya itu. Tapi yang biar tadi, tentang tadi, dia tak terbunyi di fitnah. Asal ke sisi ini kali tinggalnya dia tak terbunyi dia. Tak boleh itu. Tak berbunyi orang boleh saja, tapi dendam tak boleh. Nah, itu makanya dalam Quran, fa'fu wasfahu, beri maaf olehmu, biarkan mereka. Itu boleh. Nah, tapi penerapannya dalam kehidupan dan minta mohon bayar tu berapa bulan berbayar. Ya, bukan boleh ya, dianjurkan itu minta maaf. Tapi yang diperintahkan di Quran yang berat adalah memberi maaf. Jadi begitu orang salah ke kita, jangan sampai memilih perlu kita sakit gigi di orang tadi. Nah, tahulah kita, carilah kepribadiannya. Ya, kau boleh buat itu kepandaiannya atau sekurang-kurangnya. Belum terlaku dia kita. Dia belum terlaku dia kita. Nah, kan itu tadi. Wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti, dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan membunuh mereka akan orang-orang yang menyuruh dengan keadilan daripada manusia. Saya bagi orang lain menegakkan kebenaran. Saya bagi orang lain menjalankan kebenaran, keadilan. Membunuh itu, bunuh tadi. Jangan-jangan. Kata Allah fabashirhum. Bashir itu fi'ilnya fi'il amar gitu. Ya, mubniun ala sukun wa alamatus sukuni wa alamat jasmihi as-sukun fi akhirih. Ya, maka beri kabar sukala oleh engkau akan mereka dengan azab yang pedih. Kalau dalam ilmu mantik namanya itu mungkin diberi kabar suka atau azab pedih. Betul. Nah, itu namanya litahdid, untuk mengancam. Jadi kalau ada anak itu disuruh berterompa, tak punya pakai terompa contoh, lalu betul kesudah kakinya. Kalau benar ada, akhirnya terompanya kurang jalan. Ancaman. Jadi beri kabar sukara mereka dengan azab yang pedih, alim, setelah. Ulaikan lazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang hapus habitat amalan mereka pada dunia dan akhirat. Apa artinya hapus di dunia? Ya, tak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, tak bisa ditegakkan. Apa itu berbagai di dunia canggih kini? Ya, untuk lebih membuktikan kebenaran apa yang kamu lakukan, walaupun tidak benar salah itu, kamu berani memasukkan ke internet. Ratusan kaji majelis taklim kini di dalam YouTube. Itu kaji di dalam YouTube, kalau tidak aku mengakui, tidak kata aku itu, dan ke malaikat yang mengakui, tidak mengakui. Nah, kecuali orang-orang bertugas di YouTube, dan YouTube sudah memberikan jaminan sebanyak selama 7.000 tahun. Jadi kalau ada bentuk kini itu kan kita merekam ini ya, masuk ke YouTube besar itu 7.000 tahun dijamin itu berat, betul kan? 7.000 tahun.
Saya ibu tidak pernah gini dia masuk. Dia seorang masuk. Jadi kok sebagai itu suat ketika seleksi itu. Jadi beri kabar sukalah hapus amalan mereka pada dunia. Tak bisa dipertanggungjawabkan. Dan di akhirat tadi tak laku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata-kata tak laku itu dalam bahasa Indonesia itu nol ya, begitu. Tak laku berarti tak ada. Kalau di Allah kata-kata tak laku tadinya tak betul. La taqabul, tidak diterima atau tidak laku itu bahasa kitanya. Bukan berarti tidak ada. Maka ganti dengan keburukan. Kalau kita sembahyang tidak laku, masuk ke dalam neraka. Kalau kita puasa tidak laku, masuk ke dalam neraka. Nah, jangan berarti mendengar kata-kata tidak laku di sisi Tuhan. Nah, apa sebab? Karena Allah sudah mensunahkan seperti itu. Malik yaumiddin, berpuasa pada hari agama nanti. Jadi agama kita pokok itu puasa, kita sembahyang, kita zakat, kita i'tikad kita tadi, syariah kita tadi, kalau tidak ada ittiba' Rasul yang tiga tadi tidak laku. Kalau tidak laku diganti dengan keburukan yang berlipat ganda. Jadi dalam sebuah hadis diterangkan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, arti durhaka di situ tuh menyilahi Allah supaya wajib dinyai Islam yo. Nah, setiap tanah, butiran tanah yang diinjak itu memintakan makna untuk mereka, diaminkan oleh malaikat langit dan bumi. Nah, itu berarti jadi bukan hapus tadinya kata-kata tidak ada. Kalau bukan tuli kita akui tidak boleh, tinggal peti saja itu tidak. Kalau diakui itu Tuhan habitat, ya, itu berganti dengan keburukan. Makanya Bapak Nuzul berbagai banyak sekali itu di akhir-akhir hayatnya yang tidak benar tadi orang diganti oleh Allah. Ada matinya tadi itu dalam keadaan gilo, ya, ada matinya itu tidak tahu dikain. Di akhir-akhir hidupnya tadi itu hanya situ tuh gantinya hapusnya, yang hapus tadi diganti dengan keburukan oleh Allah. Itu baru di dunia, apalagi nanti di yaumil mahsyar. Hapusnya itu jadi mati. Itulah dikatakan Nabi dalam sebuah hadisnya, mata nasu ala ma ya'ishubi, mati manusia atas apa yang ia biasakan. Jangan dia nanti dia. Jadi di dunia dan di akhirat kita lakukan capai saja. Nah, wa man lahu min nasirin, tak ada satupun yang akan berikan pertolongan. Dalam mengaji biar kamal dulu kini ke ia baca bedol. Bisa dia melonsot? Tidak bisa. Atau sebaliknya, biar kamal salah, kemudian malah bodinya dia bisa nolong, tidak bisa. Tapi ada yang dikhususkan Bapak Ibu yang berbahagia, yaitu bagi orang-orang yang ta'aruf ilallah, maka mereka tadi diberi jatah nanti 10 orang untuk dia selamatkan. Jadi kalau tak kaji kan nak tahu nanti sebenarnya boleh deh. Ya, perintah karut kan? Ya, ada dia 10 orang nanti. Bangun. Dia lain termasukin contoh ya, bukan yang macam ada masuk kepada kategori orang takaruf kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian tiba nanti di akhirat nanti si masuk ke neraka karena dosanya, bukan karena syiriknya. Dosanya, syiriknya tidak. Dia mungkin tidak ada namanya masuk ke dalam neraka. Nah, banyak dari soal dia masuk ke dalam neraka dan sebagainya. Jadi dia boleh masuk adanya. Kesudahannya balik. Anda jadi karena dia tidak mungkin gua masuk neraka, nah masuk ke surga. Kalau jalan-jalan selontang tiba situ Rasulullah Zainal, yang masuk neraka gua, dia mungkin agak akan mengenal dia. Tidak mungkin 10 orang jatah, hati-hati 10 tadi itu di-fit yang sesuatu. Nah, jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, Islam itu benar-benar ya akan menyelesaikan seluruh problem kehidupan lahir batin
akan menjawab seluruh persoalan yang muncul di dalam benak manusia. Tak ada tuh keterangan dari siapa-siapa, dari mana manusia, tak ada, Tuhan yang memberikan penjelasan. Tapi dia khalaqakum min tin wa khalaqakum min adam wa adam min tin. Aku ciptakan kamu dari Adam itu aku ciptakan dari tanah. Selesai. Kalau tidak ada ayat itu berarti manusia kini dipikir dari mana kan? Kesudah-sudahnya betul ia mengecekkan seperti Darwin. Aku cek Darwin dari mana manusia? Dari monyet. Diselesaikan oleh Tuhan. Nah kemudian di aina anta, di mana engkau sekarang? Kalau enggak ada Quran menjadikan dan menjadikan di Quran, kita mabuk seperti ini. Jadi kita dibuat. Tapi Allah mengatakan kamu kini adalah dalam keadaan diproses, mengembangkan. Itu dalam proses tidak nampak perubahan kita berubah atau tidak. Nah, kemudian akan kemana kamu? Tidak mungkin dijawab oleh manusia. Maka Allah menjawab, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang daripada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu menjawab seluruh takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan tidak bisa dirubah-rubah takdir dari Allah. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah, Allah bisa merubah takdir. Takdir yang mana? Takdir terlalu. Ada takdir yang sifatnya hakiki dan ada takdir yang sifatnya idhari. Coba takdir? Takdir hakiki itu tidak bisa dirubah. Takdir idhari kok bisa berubah? Betul? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Itu takdirnya hakiki itu. Tak ada satu makhluk pun termasuk malaikat maut sekalipun akan mati. Tapi bila mati tanggal berapa mati itulah takdir pula. Tapi itu idhari namanya. Bisa itu berubah, bisa kalau Allah ingin merubah. Tergantung kepada kita. Bosan kita nak berubah, Allah bisa berubah. Nak perpanjang bisa, nak perpendek bisa. Ya, perpanjang umur awak seharusnya umur 70 tahun diperpanjang bisa. Cari sebabnya, hati-hati makan minum, pelihara kesehatan badan, minta kepada Allah, itu bisa bertambah. Ingin anak perpendek, ya cari-cari sebab duit masa apa hilang temannya. Bagi sikul itu kacau-kacau diri sekalian. Ya, masuk ke kopi, minum betul, jual keluar, daerah keluar, pasti dari Tuhan. Jadi, tak ada yang sulit dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak-bapak Ibu yang berbahagia, tidak ada pertolongan. Alam tara ilal ladzina utul nasiba. Apakah tidak engkau lihat kepada orang-orang telah diberi pembagian daripada kitab? Bani Israel bagi kitab dulu, Yahudi bagi kitab dulu, orang Muhammad bagi kitab. Termasuk kita pun mengaji kuat kalau kitab. Ada yang dapat kitab Quran di mana? Kalau ada orang beli je. Tetapi sesudah dibalik, ia doauna ila kitabillah. Diseru mereka tadi kepada kitab Allah itu yang memiliki tadi. Tapi kadang-kadangnya kitab sudah dibeli. Bila beli kitab pintar inilah Quran pintar kini dan cari Quran pintar. Kita aja itunya lah orang kecil. Ada jauh sekali. Ibu awak mahal kotaan aja. Tapi itu doh pelajari. Atau maka kini kelompok-kelompok Yasin punya kitab, tetapi tidak memiliki. Apa sebab? Tapi dia ada Yasin itu tidak tentu dia. Dia jalan dia kok melawan. Itu yang jalan. Jadi yudoauna ila kitabillah. Mereka diseru kepada kitab Allah itu supaya mereka lebih mengerti. Liyakuma bainahum, supaya mendapat keputusan di antara mereka. Dapat keputusan. Oh itu melaksanakan mokor. Oh itu melaksanakan amalan agama maka diterima. Kan itu kita pilih seorang lain kan. Nah, dapat keputusan. Summa yatawalla fariqum minhum.
kemudian berpaling satu partai daripada mereka, ya tawalla di situ, wahum mu'ridun, dan mereka tadi berpaling. Jadi tawalla berpaling, mu'ridun berpaling. Apa bedanya? Kalau ya tawalla cabut, alfa ya tawalla berangkat sekolah. Nah, kalau mu'ridun tak boleh kemenakan itu mu'ridun nama. Anak kalau nakal sering cabut sekolah, akhirnya makin lama makin borek maksudnya pelajaran tadi, akhirnya tak ada pikiran nak sekolah dan cabut. Anak ridun namanya itu. Anak sama dia Allah dekati sama summa ya tawalla. Jadi begitu, summa ya tawalla. Kemudian berpaling ia. Siayanya satu partai daripada mereka. Wahum mu'ridun, dan mereka tadi berpaling. Jadi mu'ridun juga berpaling. Hanya berbeda. Zalika bi'annahum qalu. Itulah orang-orang yang salah pendapatnya. Paham tadi? Akhirnya kita tidak akan disentuh oleh neraka itu kecuali beberapa hari yang berbilang. Itu pendapatnya. Padahal mereka akan kekal dalam neraka nanti. Maka betapakah apabila dikumpulkan mereka di hari yang tidak ada ragu-ragu nanti, di saat itulah akan dicukupkan kepada mereka itu apa yang diusahakan, dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Dan jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, pelajaran tentang mensucikan badanlah kita buka, mensucikan darah daginglah kita kopang, mensucikan otak pemikiranlah kita sebut, mensucikan hati nurani bakat itu sudah kita laksanakan. Untuk apa itu? Untuk dapat perlu disucikan satu akidah yang syariah. Tetap. Kalau tidak diawali dari suci-suci tadi, maka akidah akan berantakan, syariah akan keliru, maka cacat di sisi Allah Subhanahu wa taala kita nanti. Akibatnya habitat amalhum fid dunya wal akhirah. Mari kita diskusikan. Terus dia langsung tadi. Tapi dia tadi nanti sembahyang sama-sama tahu gitu dia. Dia niat bukan dia yang dulu punya. Tapi kebiasaannya wah ibu swaliyin untuk sama hati ibu. Aku cara oleh tiba rasulnya ngomong gitu. Secara pengajian itu enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi kedua di istilah rasul ini. Jadi usul ini akan dipertanggungjawabkan besok. Kita tidak mengecekkan ini salah atau tidaknya usul ini tadi. Jangan salah kajinya betul. Kalau dibuat tanda biar karena usul ini tidak utang-utang kajinya. Cuma yang ittiba rasul seperti itu. Ada tarkiyah tadi, ada fi'liyah. Yang tarkiyah tidak perlu Nabi. Jadi Nabi tidak pernah berusul. Jadi kalau kita berusul itu, nah itu tergantung kita akan mempertanggungjawabkan nanti. Andai kata kita menganggap itu sebagai ibadah, ya maka bina'ah kerja kita. Tapi kalau lain hanya kita sekedar untuk baca-baca saja, mengingatkan masuk kita akan sembahyang, niat tetap dia jalan pada Rasul itu lain, harus tidak Rasul. Jadi jangan kebiasaan kita pakai, cari kebenarannya. Gitu. Oh ya, jadi kalau tolala kan gerak-gerak niat. Tapi kalau malaikat kan tak tahu menuli dari kalau tak dilakukan secara kalimat. Kalau apa cara itu? Maksudnya? Dia kalau malaikat kan nan kasuri nan dituli nanya. Jadi kan tak menuli malaikat seketika itu dari itu. Seperti Seketika waktu sembahyang tadi dia. seketika niat tak kan hilang ngaput tu betul. Tuh betul, pengajian itu harus kita jadikan. Amalan kita pun nanti dua macam. Satu di dalam tilikan Allah, yang kedua di dalam bukti mereka. Dan laku di dalam tilikan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan kita di muka bumi tercatat, dan nampak, dan berhuru, bersuara, tercatat di dalam buku. Berapa banyaknya buku tadi? 99 lembar, sama dengan Asmaul Husna. Tiap-tiap lembar tadi panjangnya seujung-ujung mata mandang, sampai di pemandangan. Nah tuh panjangnya nanti tertulis itu seluruhnya. Nah,
Nah, yang kedua, tidak tertulis di dalam buku itu. Itulah nanti yang menentukan benar atau tidaknya, Pak. Contoh, di waktu nanti dikumpulkan kitab tulisan tadi itu sadualahnya, sudah itu diletakkan di daun timbangan, ya, menggali tentang mengapa daun timbangan terjual itu dibatasi. Kemudian dilihat ada satu pun tulisan ketek yaitu la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah tadi mengandung rasa, tidak tercatat di dalam buku mereka. Ya. Rasul tadi ya. Nah, diletakkanlah dia di daun timbangan dan sekolah lain. Habis tidak ada berarti dia deh. Kitab catatan 99 dan tadi. Jadi yo kecil supiat tadi ada pun yang tak tercatat di buku mereka. Memang uzur biqal innallaha la yanzuru ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Contoh tadi usolli catat dalam buku mereka. Iya. Niat tidak tercatat dalam buku mereka. Di KCM disuat lah sembahyang orang lain. Apa tandanya kok usolli, mampang-mampang usolli tadi. Niat tak ada nya Allah SWT. Andai kata ada niat nanti, walaupun tertulis dalam buku mereka, tapi usolli nana lakukan tadinya, anggap ibadah, maka berarti melakukan bid'ah. Masuk ke dalam neraka. Jadi sebaiknya kebiasaan-kebiasaan yang telah terjadi dalam kehidupan kita tentang agama, setelah datangnya keterangan itu hendaknya ini bisa melepaskan. Itulah nanti istiqomah. Istiqomah dan bersoli dulu sampai kini aku sama istiqomah dengan kita soli dari wajar dengan min abaina. Kami telah mendapat seperti ini dari bapak-bapak kami. Yang istiqomah bukan itu. Istiqomah tadi tetap pendirian di atas kebenaran. Dapat kebenaran ini harus pindahkan lain. Maaf saja ya, Nandeng pun berusoli dan sembahyang dulu. Tapi setelah dapat pengajian itu dan takut kalau usoli dan jatuh nanti kepada bid'ah, sampai kini Tuhan saksinya tidak pernah berusoli. Oh itu dia ya, walaupun ini nama tapi niat di dalam ikan sembahyang subuh telah contoh. Ya betul dia saya jual sembahyang subuh rakaat sama Allah. Tidak sebut dan niatnya dari. Tidak. Dan niat tadi tahu itu. Ya dalam ya. Tahu itu kerjanya dibuat Pak qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Nah, panjang-panjang Allahu Akbarnya di Allahu Akbar, itu tahu kita sembahyang sunat, sembahyang subuh 2 rakaat mengikuti imam atau apa hukumnya fardu sampai kepada depan. Walaupun buku malaikat tidak ada tercatat itu, ya, tetapi di sisi Allah itu tertulis. Nah, banyak ya kajinya, panjang kajinya. Ada amalan manusia kok ibarat seperti bidadari merapulai dengan anak dara. Begitu sampai kepada Allah, maka malaikat pada waktu itu mengatakan, inilah orang yang terbaik di dunia itu ya Allah. Tak tanggung-tanggung amalannya. Ya, apa kecil Allah pada waktu itu tidak turunkan amalnya, pukulkan ke mukanya. Mengapa? Karena di dalam amal tadi tersirat hal-hal yang tidak dapat dicatat oleh malaikat. Ria, tidak catat oleh malaikat itu. Rasa angkuh, rasa sombong, rasa pandai itu tidak dicatat oleh malaikat itu. Tidak tahu malaikat doh, mana tahu kita cik Allah cik. Ini bisa dipahami. Jadi itu saja. Perlu kita mempertahankan kebiasaan. Dan istiqomah itu bukan dipertahankan atau negado, tapi istiqomah adalah berpegang teguh atas kebenaran. Dapat ngadaja ikut itu, dalilnya tukui, keterangannya jale, ya kita tidak yakin itulah orang yang istiqomah. Tapi kalau dipegang jangan tadi itu namanya taklid persis seperti yang kita sebut tadi. Kadang-kadang ya itu betul membaca soli lah pernah ada soli yang niatnya lah dah gitu kan. Iya. Nah, dia lah terambil ya dia. Aku apa dia tanya bilang cendawa sama yang memang. Ya kan yang itu lah jatuh ada Jawa masih imam itu rakaat. Jadi imam iya itu lah jatuh. Pak, yang awak itu atau Quran. Gulia keduanya. Hah? Yang pada pokok maklum. Ya tahu kita nama imam tadi je si Badu nama ada. Iya, Nah, iya, aku itu sembahyang ada. maghrib 2 rakaat mengikut si Badu. Nama ada dia. Ini nanti tanya dalam bukunya siapa imam kamu aku cik. Quran.
siapa imam kamu? Jawabannya pasti ya tidak mau tuh suara. Saya pilih kiri tuh. Kita jauh dari kiri. Sampai ke dia jangan Jadi kita jadi. iya sampai jangan mau Iya. boleh ayo Harus itu pasti. iya lah jadi kan itu mau Jadi imam tadi boleh kita mengikut imam. Kalau tidak maklum imamnya, tapi namanya boleh kita maklumi imam tadi. Contohnya sembahyang tadi tidak sembahyang isya. Aku sembahyang isya kasur dalam hati mengikut dia kamal tidak salah. Itu pun tidur ya. Aku Kok itu kan kok. Tapi pertanyaan besok siapa imam kamu? Dia kamal tak mau. Imam itu tetap Quran. Yang bentuknya niatnya kan tidak bisa juga. iya tuh kan bawaannya kalau dulu kan itu bawaannya tadi kemana itu kan itu nomor pon nggak bawa tadi Itulah. Jadi ya kadang-kadang ya kaji yang kita kembang deh sakit yang kita kaji tapi kembangnya datang tanggung itu nama binari sebenarnya. Kami lagi pikir-pikir gini ya alat cara mengaji dia dah supaya agak ada mantap. Ketek kaji sudah itu dibuka tanya jawab bisa ya. Kemudian atau kaji tadi dibuka ditambah dengan selingan-selingan lain, pertontonan yang lain-lain bisa sebenarnya. Tapi ya itulah tak mau aja dia punya. Sebab kadang-kadangnya bentuk mengaji itu kalau kita kaji kita kan pendek ini ya. Kaji nanola mensucikan badan, darah daging, pikiran, hati kan itu. Tambah ini itu mensucikan akidah dan mensucikan syariah. Kan pendek ini, tapi ombangnya tak tahu. Jadi mudah-mudahan kalau panjang ayat itu mudah-mudahan dia dipanjangkan mau pikir Tuhan kita boleh mulai kita cari sistem yang dia ancak. Kini pengurus yang nak kehilangan akal. Dicari jamaah misalnya begini dah. Kakek tak boleh pulau. Mati suruh setel. Tadi dia setel betul. Ni kau kata buat je kau. Ini kira 20 pikiran sekali 3 bulan je kita keluar bisa. Itu jadi soalnya. Dan tadi mau soal tiangnya itu tak begitu konsekuen kepada pengajian itu. Ya, jadi mungkin kita akan menjawab indah dulu soalnya kalau ditanya tak begitulah komit kita kepada pengajian itu. Kesulitan seketek tak leh. Ya, payah seketek tak leh. Copet mana indah ada. Nah, jadi itulah Bapak Ibu yang berbahagia sekaligus ya ambo sampaikan baik nan dari Munai tolong pale Pakombang nan dari Padang Munai tolong te Pakombang perlu tolong te Pakadui cie memanggi nan dari Loban Bitupulo tolong te memanggi di Loban. Insyaallah mudah-mudahan kita akan mendoa tanggal 10 Januari. Jadi tak mungkin dok disuruh menjawab memanggil dan datang dari Seten. Di samping rumah tak boleh nyusut sebelum tak apa. Jadi kini, kalian mau nolong tak? Tolong dia lah sampai tanggal 10 Januari hari Sabtu. InsyaAllah. Ya, itu yang pertama. Nah dan yang keduanya juga alhamdulillah dek lai kue ayam moram manote bu telui tiap dek ibu-ibu juga apa kue bau sao mungkin jadi juga besok tanggal 4 boleh ke Mekah. Nan perlu tentu bertimbang maaf ya kesalahan mampu tolong maafkan. Nah dan kemudian tolong berdoa doa apun yang kedua tak panjang-panjang dong. Kau buan 2 biar kamal ke situ sebetulnya lah di ini sudah lah kedua tengok pun kena minta itu ya. Saya terpahami. Jadi sekaligus bapak-bapak tolong
Pakai. Itu boleh. Iya. Insyaallah. Tak gitu ya. Hah? Tak ada yang Dari satu. nanti ada tadi Pak Ketua tadi mungkin masyarakat ketua ibu. Itu agak sebelum itu. Nah, jadi cukup sekedar tujuh Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi dan pengajian ko kalau yo lay percaya, lay teraso benarnya aja ditanggung-tanggung ile. Ya, banyak yang akan kita ungkap di dalam pengajian dalam Quran tadi. Nan kita sendiri tidak tahu mungkin atau tidak tersadari atau lupa banyak yang kita ungkap dari ayat-ayat Allah. Gunanya adalah untuk membersihkan, mensucikan kehidupan kita. Mulai tadi daripada itu apa pun sudah itu akan disucikan lagi. Ngaji juga itu. Ya. Jangan sampai akidah kita cacat, jangan sampai syariat kita cacat, syariah kita cacat, jangan sampai hati kita tidak benar. Nah itu dan pokoknya mengaji itu. Nah, jadi itulah mungkin ada yang akan disampaikan dari pengurus yang menyangkut dengan tadi tadabur alam mungkin ya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Abo sampaikan jadi amal kebaikan dari Abo sendiri dan bagi Bapak Ibu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.